Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu 'alla takhafu wa la tahzanu alla takhafu wa la tahzanu wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. فكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثر من قول لا إلا الله. Berapa wajib sudah berdoa. Tentunya mulia 4 perkara yang paling atas, yang paling mendasar, yang paling kita perlukan, paling kita butuhkan. Jika tidak ada iman, maka 4 perkara ini tidak akan kita dapat. 2 perkara itu di dunia dan 2 perkara itu di akhirat. Maksud iman di sini bukan iman yang seperti kita punya, bukan. Jadi iman yang dimaksud di sini adalah iman sebagaimana para sahabat. Kalau kita hari ini baru belajar iman, bahkan Allah Ta'ala berfirman kulam tu'min walakin qulu aslamna. Jangan katakan dirimu beriman, tapi katakan dirimu baru Islam. Ini tanpa iman, tanpa, maka seseorang tidak akan mendapatkan. Sehingga para sahabat dulu berkata bahwa ta'ala manal iman, qawla ta'ala manal iman. Kami belajar iman dulu, baru setelah itu kami belajar Al-Quran. Dan para sahabat belajar iman kurang lebih 13 tahun. Mereka belajar iman selama 13 tahun. Dan kita diperintahkan untuk iman sebagaimana sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Saking pentingnya perintah iman ini, maka orang beriman diperintahkan untuk beriman. Kalau kepada orang kafir, maka ucapannya bukan beriman. Aslimu taslim. Masuklah kalian ke dalam Islam, maka kalian akan selamat. Yang Hadrati Maulana Wabarakatuh beliau mengatakan, apa maksud daripada ya ayyuhalladzina amanu aminu? Karena ini perintah. Di antara sebagian banyak perintah, seberapa besar perintah yang ada di dalam Al-Quran, maka perintah yang terbesar adalah perintah beriman. Di antara sekian banyak perintah, berapapun besar perintah, perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, maka yang perintah terbesar adalah perintah untuk beriman. Maksudnya apa beriman? Belajar jelaskan di sini. Maksudnya adalah agar setiap diri orang Islam memproses imannya sebagaimana iman para sahabat. Bukan meniru-niru, bukan meniru imannya para sahabat. Namanya tiruan, barang tiruan. Meniru namanya barang tiruan.
barang tiruan di akhirat tidak berlaku. Jangankan di akhirat, di dunia pun tidak berlaku. Yang diinginkan adalah iman sebagaimana iman para sahabat. Bukan iman seperti kita, bukan. Dan para sahabat tidak pernah lepas dari ujian. Para sahabat, mereka tidak pernah lepas dari ujian. Mereka akan terus naik peringkatnya dan mereka akan mendapatkan ujian. Begitu kita hari ini pun akan mendapatkan ujian ini. Tidak tanggung-tanggung ujiannya. Satu orang sahabat bersama Huzaimah. Orang sahabat bernama Huzaimah. Setiap sahabat itu ini, karena yang diuji cuma 3 bagian saja. Yang diuji yang pertama malaikat. Kalau kita kelompokkan, yang diuji malaikat. Yang kedua yang diuji adalah jin. Yang ketiga diuji manusia. Dan lepas dia dari ujian, para sahabat pun mereka mendapatkan ujian. Dan yang tertinggi adalah ujian ketaatan. Ujian tertinggi dari para sahabat adalah ketika mereka harus mentaati satu perintah. Makanya ada juga yang mengatakan bahwa kesempurnaan ketaatan adalah ketika satu perintah tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan nafsunya, tidak sesuai dengan usulnya, maka kemudian perintah itu dijalankan. Itulah yang disebut dengan ketaatan. Walaupun tidak sesuai dengan keinginannya, tapi ketika satu perintah sesuai dengan nafsunya, satu perintah sesuai dengan keinginannya, dan kemudian dijalankan, itu bukan taat namanya, nafsu namanya. Nafsu. Lihat bagaimana para sahabat mendapatkan ujian. Ketika Hudaybiyah mereka umrah dari Madinah, tidak terbayar kerinduan mereka terhadap Ka'bah yang mereka telah tinggalkan kampung halaman mereka. Mereka harus pergi dari kampung halaman mereka karena satu perintah, maka mereka tinggalkan. Mereka tidak sanggup menyebab agama dijalankan di tempat itu, maka Allah perintahkan mereka untuk hijrah. Karena mereka telah hijrah, maka Allah telah perintahkan mereka untuk umrah dari Madinah ke Makkah. Siapa yang perintahkan? Allah yang perintahkan. Cocok dengan nafsu mereka. Siapa yang tidak pengen umrah? Siapa yang tidak ingin ketemu Ka'bah? Maka para sahabat berjalan. Perjalanan kurang lebih 460 km jaraknya. Di zaman tersebut tidak seperti sekarang. Sebelum sampai kota Mekah ada namanya perbatasan Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah, para sahabat berhenti. Pada saat mereka berhenti, pada saat itu Allah perintahkan mereka untuk kembali. Sudah berjalan, Allah yang perintahkan mereka untuk pergi, Allah juga yang perintahkan mereka untuk kembali. Coba lihat bagaimana perasaan mereka. Maka salah satu sahabat yang bernama Umar radhiyallahu, sahabat yang Nabi sabdakan kalau ada Nabi setelah Umar lah orangnya. Namun saya mau kita mulai harus mulai dia. Itu Umar bagaimana imannya? Kita diperintahkan agar iman kita sama dengan iman Sayyidina Umar. Itu kalau Sayyidina Umar lewat satu lorong, dan lorong itu ada bekas telapak kaki Umar, itu setan tidak berani lewat situ, tidak berani. Itu bekas telapak kakinya. Kalau kita tidak mau keluar 4 bulan, setan menghadang kita. Berarti iman kita belum seperti Umar ini, bro. Sudah disuruh 4 bulan tiap tahun, masih 40 tiap hari tiap tahun. Tertipu sama setan lagi. Sudah sekarang naik lagi 6 bulan tiap tahun, 4 bulan dengan jamaah, 2 bulan dengan musyawarah.
Itu kalau para sahabat itu lagi ngobrol, Abu Bakar, Umar, Ali bersama Nabi lagi ngobrol-ngobrol. Kami dulu gongkong kayak kita, cerita tentang ini cerita. Apa yang kau suka? Aku suka 3 perkara. Kata Umar, aku suka 3 perkara. Lagi asik ngobrol, Jibril turun, ikut nongkrong juga. Kalau kita lagi ngobrol, setan turun. Akhirnya bicara gibah, bicara aib, bicara sia-sia. Kalau para sahabat ini sehebatnya para sahabat, tongkrongan mereka ini mengundang Jibril turun ke bawah juga. Kata Jibril, aku juga suka 3 hal. Sudah ada di sini yang ngobrol-ngobrol Jibril turun. Jibril bisa turun aja gitu kan, ngobrolan para sahabat itu sampai bisa mengundang Jibril. Coba lihat Umar itu, bagaimana iman Umar? Bagaimana iman Umar yang Allah perintahkan kita supaya iman kita sama dengan iman Sayyidina Umar. Ya ayyuhalladzina amanu aminu kama amana nas, dalam ayat yang lain. Para mufassir bersepakat nas di sini adalah sahabat. Suatu ketika Nabi bercerita di depan para sahabat, di depan Umar. Kata Umar, kata Nabi, ya Umar, nanti setiap orang di antara kalian harus menghadapi, setiap masuk kubur akan datang mungkar dan nakir. Dan kalian harus menghadapi itu semuanya. Setiap kita, saya, bapak, harus menghadapi kubur, harus menjawab dengan mungkar. Dan kata Nabi, sabda Nabi, itu mungkar nakir itu membawa palu. Kalau orang tahu namanya apa? Martelu. Itu bukan martelu. Itu Nabi bersabda itu martelu itu. Itu zahirnya mungkar nakir itu. Kalau ditampakkan, kalau dia bersuara, ketika ditanya man rabbuka, itu suaranya seperti petir halilintar. Dan kalau berbicara akan keluar asap dari mulutnya, asap api neraka. Dan dia membawa martelu. Dan jika martelu itu diangkat oleh seluruh jin dan manusia, jin dan manusia mengangkat martelu tadi, maka jangankan terangkat, bergeser 1 mili pun tidak. Tapi kata Nabi, tapi kalau mereka mengangkat martil itu, kata Nabi, sebagaimana mereka mengangkat tongkat ini, kata Nabi. Dan kemudian tongkat itu diayunkan. Dia tanya itu, man rabbuka? Siapa Tuhan? Yang ditanya ini orang beriman. Ditanya ini orang beriman. Kalau orang kafir tidak perlu ditanya. Apa yang mau dijawab? Masuk neraka tanpa hisab. Tidak ada iman. Yang ditanya adalah orang beriman. Kalau orang yang ditanya tadi terlambat menjawab, jadi terlambat, kayak kita ditaskil 4 bulan, gitu. Kalau tim taskil datang 4 bulan, gitu. Jadi kayak pura-pura budak gitu, kayak nggak dengar gitu. Kalau dia telat menjawab, maka martir itu akan dilontarkan, diayunkan kepala si ahli kubur, si jenazah, dan begitu dipukul maka langsung berubah jadi duri. Kemudian dia berubah lagi menjadi manusia lagi, dipukul lagi, jadi debu lagi, dipukul lagi, jadi debu lagi, dan itu akan berlangsung sampai hari kiamat. Dalam riwayat yang lain ketika Sayyidina Umar ditanya oleh Munkar Nakir, man rabbuka? Ya Umar, siapa Tuhan? Munkar Nakir tanya sama Umar kebagian pertanyaan juga. Kalau Umar kebagian pertanyaan, apalagi kita? Maka Umar mengatakan, Allahu Rabbi, Tuhan saya Allah. Tuhan kalian berdua siapa? Allah. Mana juga? Siapa Nabi Umar? Maka Umar mengatakan, Nabiku Muhammad. Dalam ayat lain ditunjukkan gambar ini gambar siapa? Maka Umar mengatakan, Nabiku Muhammad. Nabi kalian berdua siapa? Apa agamamu ya Umar? Agamaku Islam. Agama kalian berdua apa? Setelah 3 pertanyaan itu, Munkar Nakir mulai teriak-teriak berdua.
Sebetulnya kita yang diutus untuk Umar atau Allah mengutus Umar untuk kita? Ya kalau kita belum iman seperti imannya Umar, kok tidak mau 4 bulan tiap tahun? Sudah ada yang menyatakan bahwa iman saya seperti Umar? Sudah ada? Ada yang berani? Hah? Ya kalau berani udah mau 4 bulan tuh gimana? Mau dipukul sama mengenangnya dengan martilunya? Kita diperintahkan untuk iman seperti Umar. Adi Hudaybiyah itu Umar. Maka ketika Nabi mengatakan, sekarang kita kembali semua, perintahnya tidak sesuai. Perintah tidak sesuai. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, sebagaimana engkau suka menceritakan tentang syahid fisabilillah di jalan Allah, maka kalau kita masuk ke kota Mekah dan kemudian kita berperang dengan mereka, dan kemudian kita meraih kemenangan, ya, maka kita akan membawa harta ghanimah kembali ke Madinah. Dan jika kita kalah dalam peperangan, aku terbunuh, semua terbunuh, maka kita akan mati syahid di jalan Allah. Dan tidak ada kematian yang lebih mulia untuk kita kecuali mati syahid di jalan Allah. Mendengar usul dari Umar ini, Nabi risau karena Umar punya 2 ahli musyawarah. Yang pertama di muka bumi Abu Bakar dengan Umar. Itu ahli musyawarah Nabi di dunia ini adalah Abu Bakar dengan Umar. Dan sesuai pendapat, maka Nabi risau bagaimana. Maka kemudian Nabi pergi kemana? Bertemu dengan istrinya, mengadukan permasalahan. Maka kalau kita ada masalah, ngadu sama istri kita, musyawarah dengan istri kita. Ternyata begitu masuk ke tenda dari Ummu Salamah, maka Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, dalam keguncangan, karena apa yang diinginkan para sahabat tidak sesuai. Maka apa kata Rasulullah? Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, keluar dari tenda ini, tahallul, cukur rambut. Karena orang yang sudah melalui prosesi umrah secara umum, mereka setelah melalui sa'i, tawaf, minum air zam-zam dan sebagainya, niat di Bir Ali dari awal ingin umrah, maka selesai prosesi umrah, maka yang terakhir adalah mereka mencukur rambut mereka sampai bungkul. Padahal proses umrah belum selesai, mereka baru di Hudaybiyah. Maka Nabi keluar dari tenda dengan mencukur rambut Rasulullah. Maka para sahabat karena ketaatannya kepada Rasulullah, senang nggak senang mereka, siap tidak siap mereka, maka mereka pasti taat kepada Rasulullah. Maka semua para sahabat mencukur rambut mereka karena dia taat kepada Rasulullah. Ini namanya ketaatan. Perintahnya tidak sesuai. Maka Sayyidina Umar ketika Nabi berhadapan dengan para sahabat, Sayyidina Umar dilihat Nabi tidak ada. Sayyidina Umar melihat Nabi tidak ada di kalangan sahabat. Maka Nabi tanya, "Di mana Umar?" Maka Umar pergi menyendiri di pinggir jalan. Kata Hadrajul Munasab Tamat Mubarak sudah mengatakan, ini asbab Umar ini sedikit memaksa Nabi, memaksa seorang amir, faisalatnya dipaksa sehingga Nabi dalam keadaan susah. Maka Umar berkata kepada Allah nanti di hari kiamat, semoga Allah mengampuni aku atas apa yang telah aku buat di hadapan Nabi dengan mengganti seluruh kebaikanku sampai hari kematianku. Saking takutnya Umar, sehingga ketika dipanggil Umar, kenapa kau menjadi Umar? Ya Rasulullah, aku takut azab datang pada usul. Dan aku menginginkan azab itu hanya menimpa aku saja kata dia. Dan aku tidak menginginkan azab itu menimpa karena aku semua para sahabat terkena musibah juga kata dia. Coba lihat itu Sayyidina Umar, saking takutnya. Lihat para sahabat, ketaatan para sahabat di luar akal dari pemikiran mereka. Walaupun bertentangan dengan hawa nafsu mereka, bertentangan dengan keinginan mereka, bertentangan dengan mata mereka, bertentangan dengan apa yang dia dengar, tapi mereka lebih taat kepada Allah dan Rasul.
Ini yang disebut dengan istimaiyah. Sehingga perjanjian Hudaybiyah telah merugikan kaum muslimin. Perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslimin. Maka kemudian Abu Sufyan menginginkan perjanjian itu diteruskan, diperpanjang, diextend. Maka dia berusaha untuk mendekati Abu Bakar. Abu Sufyan mendekati Abu Bakar agar Rasulullah agar merayu agar Abu Bakar berbicara dengan Rasulullah agar Hudaybiyah diperpanjang. Maka apa kata Abu Bakar? Kami hanya dengar Allah dan Rasul. Pergi kepada Umar. Umar menjawab perkara yang sama. Dia mengatakan kami hanya dengar Allah dan Rasul. Pergi juga ke Sayyidina Ali, menantu Nabi, supaya mendekati Nabi. Apa kata Sayyidina Ali? Kami hanya mendengar Allah dan Rasul. Tidak bisa didekati Abu Bakar, Umar, dan Sayyidina Ali. Maka Abu Sufyan pergi ke Ummu Habibah, anaknya, di Madinah. Kalau itu belum Islam. Maka begitu masuk ke rumah Ummu Habibah, supaya ada kongsi, supaya Ummu Habibah berbicara dengan Rasulullah. Maka begitu masuk, kemudian ingin duduk di permadani, di tikar yang biasa duduk, di selendangnya. Maka Ummu Habibah telah ambil itu selendangnya, mengatakan, ya bapakku, engkau haram duduk di sini, karena Rasulullah telah terbiasa duduk di tempat ini. Maka kata Abu Sufyan, bukankah aku ayahmu? Ya, tapi engkau masih kafir, engkau tidak layak di tempat yang dimana Rasulullah biasa duduk di sini. Aku hanya minta izin engkau datang dan aku bukakan pintu untukmu, tapi aku tidak minta izin engkau supaya duduk di tempat ini, kata dia. Ya, rayu juga Ummu Habibah. Ummu Habibah mengatakan, aku hanya dengar Allah dan Rasulnya. Itu yang namanya istimaiyah. Itu yang namanya ketaatan. Tidak mau dengar yang lain. Yang dia dengar hanya Allah dan Rasulnya saja. Maka lolos ujian. Begitu juga kita diuji juga. Para sahabat pun diuji juga. Lihat bagaimana ujian yang datang kepada para sahabat. Bertentangan dengan keinginan mereka. Huzaimah, seorang sahabat, dapat ujian juga, ujian besar. Belum lagi ujian kepada Abdullah bin Sa'ad bin Sa'ad. Karena setiap orang itu akan diuji. Kita diuji, dan seseorang itu akan diuji dengan khasiatnya. Khasiat itu kelebihan. Setiap orang akan diuji dengan kelebihannya. Orang lama akan diuji dengan lamanya dia dalam dakwah. Semua akan diuji. Para sahabat pun diuji juga. Abdullah bin Sa'ad bin Sa'ad, seorang sahabat penulis wahyu. Coba lihat bagaimana imannya sahabat Abdullah bin Sa'ad bin Sa'ad. Ketika wahyu turun, Jibril turun, dia lihat wajah Rasulullah memerah. Ketika Jibril turun, terlihat onta tidak bisa berdiri lagi karena beratnya wahyu yang turun. Kira-kira bagaimana hebatnya iman daripada Abdullah bin Sa'ad bin Sa'ad. Dan ini diuji juga. Tapi kalau ujian yang lemah, yang ujiannya imannya lemah, paling cuma diuji hilang dompetnya aja. Kalau udah hilang dompetnya, sudah pusing kemana-mana dia. Tapi kalau kehilangan hisabnya, biasa-biasa aja. Karena memang gak layak diuji. Kalau kehilangan amal, biasa-biasa saja. Tapi kalau kehilangan harta benda, waduh, satu kampung tahu semuanya. Ya. Itu Abdullah bin Sa'ad bin Sa'ad besar ujiannya. Tiba-tiba wahyu turun. Apa wahyu yang turun? Wahyu yang turun itu berkaitan dengan penciptaan manusia. Lalu wahyu ditulis oleh Abdullah bin Sa'ad bin Sa'ad. Ya Abdullah, tulis itu wahyu. Maka ketika ditulis wahyu, Jibril menghilang karena wahyu belum turun. Maka Abdullah bin Sa'ad bin Sa'ad bertanya, ya Rasulullah, apa ayat selanjutnya? Apa ayat selanjutnya? Maka Rasulullah mengatakan, Jibril belum datang lagi, aku tidak akan menyampaikan sebelum datang Jibril menyampaikan wahyu. Tiba-tiba Abdullah bin Sa'ad bin Sa'ad mengucapkan ayat. Dia mengira-ngira, apakah ayat yang turun fatabarakallahu ahsanul khaliqin? Dia mengira-ngira. Jadi sebelum diputus sudah ditulis dulu gitu. Kan bahaya itu. Belum diputus sudah ditulis.
Nanti kalau kita sama keputusannya dengan yang dia tulis, wah kalau gitu saya nabi juga kata dia. Maka tiba-tiba Jibril turun dengan membawa wahyu yang sama. Besar diujian. Jibril turun dengan membawa wahyu yang sama, perkataan yang sama. Maka Nabi mengatakan, ya Abdullah, tulis Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka apa kata Abdullah? Abdullah bin Sa'd mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah wahyu diturunkan kecuali hanya kepada para nabi, dan ucapanku adalah ucapan yang sama dengan ucapanmu. Maka aku nabi juga. Engkau nabi, aku nabi juga. Ujian besar. Sehingga akhirnya nabi ditinggalkan. Dia mengaku menjadi seorang nabi. Maka akhirnya Nabi bersabda, barang siapa yang bertemu dengan Abdullah bin Sa'd bin Sura, walaupun dia menyelimuti dirinya dengan kain Ka'bah, bunuh dia. Berapa yang sudah ujian besar ini sahabat. Maka orang yang mengaku Nabi pertama bukan Musalamah bin Kadzab. Orang yang mengaku Nabi pertama adalah Abdullah bin Sa'd bin Sura. Penulis wahyu, mempunyai khasiat besar ujian. Dan Allah ceritakan kisah ini adalah untuk setiap manusia setelah zaman para sahabat. Mereka sebagai contoh bagi kita. Mereka adalah sebagai the pilot project. Mereka sebagai the role model yang Allah ciptakan mereka untuk kita semua. Maka kemudian Sayyidina Utsman mendengar perkara ini. Abdullah bin Sa'd bin Sura punya hubungan keluarga dengan Sayyidina Utsman. Maka kemudian Sayyidina Utsman datang kepada Rasulullah memintakan ampunan kepada Abdullah bin Sa'd bin Sura. Ya Rasulullah, mintakanlah ampunan kepada Abdullah bin Sa'd bin Sura. Karena para sahabat ini, orang dalam kerja dakwah ini supaya tetap bergerak kerja dakwah ini dengan pertolongan Allah, maka sebagaimana ada roda, ada 4 roda. Roda mobil akan bergerak dengan 4 roda. Begitu kerja dakwah ini akan bergerak dengan 4 roda. Yang pertama apa? Dengan sifat. Yang pertama dengan sifat lembut. Dakwahnya harus dikerjakan dengan sifat kelembutan. Sebagaimana Nabi mencontohkan kepada seorang badui yang mengunjungi masjid. Bagaimana perlakuan Nabi kepada orang yang mengunjungi masjid? Begitulah dakwah dilakukan. Yang kedua, kerja dakwah ini harus dibuat dengan rasa maaf, memaafkan. Jadi kalau lihat ada kawan kita salah, kalau lihat kawan kita berbuat yang nggak benar, maka maafkan dia dan minta ampunan kepada Allah. Meminta ampunan kepada Allah di hadapan Allah, kita angkat tangan kita, bukan digibahkan. Hadraji menjelaskan, Bapak tahu dosa gibah seperti apa? Itu besarnya dosa gibah di dalam fadilah sedekah. Orang bercerita tentang keburukan orang, itu dosanya sama dengan 36 kali berzina. Itu dosa gibah. Dan dosa ingin tahu urusan orang. Kalau bahasa gaulnya kepo. Ini kayak pengen tahu aja urusan orang gitu. Ya? Ada seorang wanita misalnya sedang menuangkan gelas kepada satu orang tua. Kemudian orang tua itu minum gitu. Terus minumnya fly. Kemudian ada orang bilang, kita cari tahu itu isi gelasnya apa yang dituangkan. Itu dosanya itu lebih berat daripada 36 kali berzina. Hadraji menjelaskan. Oh, bayangkan ruginya kita. Jadi orang bangkrut nanti di hari kiamat. Lebih baik diam. Lebih baik kita bicara 6 sifat daripada bicara-bicara yang lain. Yang ketiga, apa sifat kita supaya istimewa kita kuat dalam kerja? Yang ketiga adalah sifat harus kita bawa adalah tolong menolong di dalam kerja. Sebagaimana Nabi mentakazakan pedang dari Yaman. Bayangkan ada pedang dari Yaman, Rasulullah memberikan takazah kepada sahabat, siapa yang siap untuk menunaikan hak-hak daripada pedang itu. Zubair bin Awam angkat tangan, kata Rasulullah, duduk kau. Umar Al-Faruq angkat tangan, ya Rasulullah saya siap, duduk kau.
Siapa dua orang ini? Asyara mubasyarah, orang awal, orang lama. An Abdurrahman bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Sa'id bin Sa'id fil jannah. 10 orang sahabat termasuk Zubair bin Awam dan Umar. Duduk. Abu Dujana katakan, Abu Dujana ini orang baru. Abu Dujana orang Rasulullah berikan itu pedang kepada Abu Dujana. Kira-kira ada sifat hasad di dalam diri para sahabat? Ada sifat hasad? Tidak ada sifat hasad dalam diri para sahabat. Mereka tolong menolong. Tidak ada rasa dengki kepada kenapa kok dia yang dikasih saya tidak, kenapa jabatan dia yang dikasih saya tidak, harusnya saya lebih pantas jadi faisalat daripada dia. Kalau itu terjadi, Pak, tidak perlu di subscribe, Bapak langsung jadi followersnya setan. Setan tidak lolos ujian, diperintahkan untuk menyembah Adam. Dia lihat khasiatnya. Apa kata setan? Dia bilang, saya terbuat dari nar, saya terbuat dari api, sedangkan Adam terbuat dari tanah. Aku lebih baik daripada Adam, lebih baik daripada tanah, dan saya tidak layak untuk menyembah Adam. Sebetulnya Allah ingin menguji syaitan, tapi sayangnya syaitan melihat kelebihan yang ada dalam diri dia. Langsung dia mengatakan, saya lebih baik dari Adam. Maka gara-gara mengatakan lebih baik dari Adam, sampai hari kiamat dan seluruh pengikut syaitan yang mengaku dirinya lebih baik dari orang lain, maka dia akan berkumpul dengan syaitan di hari kiamat. Karena ada sifat merasa lebih baik dari orang lain. Dan memang secara kenyataan api lebih baik daripada tanah. Tapi Allah ingin menguji apakah dia melihat khasiatnya atau dia melihat perintah. Malaikat melihat perintah, malaikat tidak melihat kelebihannya, maka malaikat menolak ujian. Yang dilihat perintahnya. Sebagaimana ketika Rasulullah yang ini, ya, setelah itu, nah, sebagaimana seorang sahabat Rasul yang dilihat perintahnya. Ada seorang pemuda. Orang pemuda ini suka berkhidmat. Pemuda ini suka berkhidmat dengan orang tuanya. Dia paling sayang, biasanya kartun itu paling disayang sama orang tuanya. Dan orang tua paling sayang dengan kartun, biasanya begitu dan harusnya begitu. Karena dia mau bersifat sebagaimana Uwais Al-Qarni. Kalau kita masih punya orang tua, paling disayang biasanya, karena dia bisa lemah lembut, dia bisa berkhidmat, dia bisa menolong, dia rela semuanya untuk orang tuanya, karena dia tahu bahwa surga ada di bawah, di dalam kaki daripada orang tuanya. Surga saya ada di bawah orang tua. Maka kemudian tiba-tiba Nabi panggil itu orang pemuda. Kata Nabi kepada pemuda tadi, penggal kepala bapakmu. Kira-kira kalau kita berada di pemuda itu, kita bilang apa, Pak? Nah, kita berkhidmat dan tahu salah apa orang tua kita. Nabi tiba-tiba mengatakan penggal kepada orang tua. Sebagaimana para sahabat diuji ketaatan ketika mereka sedang asik-asik sholat zuhur 4 rakaat, kiblatnya mengarah ke Baitul Maqdis. Tiba-tiba Jibril datang memerintahkan Rasulullah untuk merubah kiblatnya di rakaat kedua. Ujian besar. Dari kalau Bapak nanti pergi ke Madinah, ada namanya Masjid Qiblatain. Disitulah kejadian yang terjadi. Sedang sholat, lagi asik-asiknya. Kalau para sahabat kan lagi asik-asiknya sholat. Kalau sholatnya para sahabat itu tidak bisa diganggu. Sampai lagi khuruf fisabilillah, pulang pun ketika sholat, istrinya itu tidak bisa ganggu dia.
Kalau kita pulang di jalan Allah dalam sempat sholat, jangankan sempat sholat, ranselnya lupa dilepas. Sampai istrinya bilang, apa kok tambah berat badannya, kata dia gitu. Maaf bu, ransel lupa dilepas. Makanya orang keluar jalan Allah ketika pulang harus sholat dulu 2 rakaat. Pulang ke rumah sholat 2 rakaat. Tidak ada hadiah yang terbesar kepada keluarga kita kecuali membawa sholat 2 rakaat. Selain 2 tangan mungkin. Maka begitu sholat para sahabat, malam dia pulang malam, istrinya udah di sampingnya. Dia bilang, saya sholat dulu ya dek. Sholat. Begitu sholat itu lama gitu, sampai azan subuh. Itu habis safar itu. Kalau kita jangankan di rumah, bayar opsi aja nggak sanggup di markas. Suruh 3 hari di markas gak tahan, suruh 2 hari di markas gak tahan. Orang harusnya berut fisabilillah, semakin hari terbayang akhirat. Ini ajib umat akhir zaman, karpun akhir zaman, semakin akhir perjalanan, semakin terbayang rumah itu. Gampang ngomongnya Pak, karena pelaku peristiwa. Ajib. Semakin akhir kok malah terlihat rumah, kok terlihat pintu gitu. Gambaran istri kelihatan, lagi pakai baju apa kelihatan kan. Kalau para sahabat kan enggak. Semakin banyak huruf fisabilillah, akhirat makin kelihatan. Maka dia sholat, selesai sholat dia kaget. Selesai salam, istrinya tanya, ya apakah kau tidak tahu bahwa ada aku di sampingku? Dia bilang, aku tahu, cuma begitu aku takbir, Allah tampakkan surga di depan mataku. Loh, Bang. Kita kalau lagi keluar paduan jalan kaki, lihat kucing Persia aja ngiler. Jolong. Ini keluar kucing banget tadi. Apalagi wanita Persia lagi loh. Kalau udah 4 bulan terakhir itu lihat tiang listrik aja cantik. Sahabat tuh nikmat sekali ya Allah. Lagi sholat tuh nikmat, tiba-tiba Jibril datang suruh perintah untuk merubah kiblat saat itu juga. Kira-kira kalau orang Gorontalo ada di dalam jemaah itu kira-kira gimana itu? Interupsi apa enggak? Ya Rasulullah, tidak salah nih, tidak bisa habis salam aja. Apa tidak bisa nanti sholat asar aja kita sholat kita baru kita rubah ke Masjidil Haram, dan berubahnya itu bukan kiri 90 derajat, bukan 45 derajat, 180 derajat. Tapi para sahabat semuanya taat. Maka tidaklah Allah Ta'ala turunkan Nabi untuk ditaati. Maka pemuda tadi langsung ambil pedang, menguruskan pedangnya, bergegas dia keluar dari masjid. Maka Nabi panggil, apa yang engkau buat? Ya Rasulullah, sebagaimana perintahku, aku akan penggal kepala bapak. Kalau saya jadi pemuda itu tidak siap juga kali ini. Ya iman lagi kembang kempis begini. Ya Allah. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku sudah mengujimu saja. Apakah engkau melihat perintahku atau engkau lebih mencintai ayahmu? Lihat orang beriman, ketaatan mereka bertentangan dengan kepala dan pikiran mereka. Mereka bohongkan apa yang mereka lihat, mereka bohongkan telinga mereka. Mereka lebih percaya dengan apa yang didengar oleh Nabi dan sabda Rasulullah dari Allah dan Rasul. Itu yang mereka lebih percaya. Orang beriman, dia bohongkan matanya dan dia bohongkan apa yang dia dengar. Abdullah bin Roha punya dulu di zaman tersebut, dan dulu kan hamba saya sama dengan istri. Maka satu rumah Abdullah bin Roha tidur dengan istrinya. Malam hari Abdullah bin Roha ingin memenuhi hajatnya, bertemu dengan hamba saya. Bangun pelan-pelan, istrinya bangun. Kenapa? Pengalaman kan? Saya tidak tahu soalnya, belum pengalaman. Ini cuma cerita sahabat. Begitu bangun, lihat tidak ada Abdullah bin Roha. Tidak ada. Karena tidak ada, dia ambil itu sebilah pisau,
Dia bilang, saya akan tancapkan ini ke lehernya Abdullah bin Rawaha jika betul dia pergi ke hamba sahayanya. Wanita sahabat itu, Pak. Cemburunya luar biasa. Begitu keluar, Abdullah bin Rawaha telah selesai dari budak hamba sahayanya. Dia keluar. Begitu keluar, lihat depan pintunya, dia lihat. Maka kata Abdullah bin Rawaha, mau apa kau dengan pisau itu? Dia bilang, kalau engkau betul keluar dari tempat ini aku akan kau penuhi hajatmu untuk hamba sayamu, aku akan tancapkan ke lehermu. Kata hamba saya Abdullah bin Rawaha, sebentar. Engkau dengar tidak firman Allah yang kurang lebih artinya kalau seandainya orang punya hadas, maka dia tidak boleh melantunkan Al-Quran. Dia harus bersuci dulu, kata dia begitu. Betul, kata dia gitu. Maka Abdullah bin Rawaha bersyair. Syair ini mirip dengan ayat-ayat Al-Quran. Kebetulan istrinya bukan hafizah. Istrinya bukan hafizah. Maka Abdullah bin Rawaha mulai melantunkan Al-Quran, melantunkan syair. Maka begitu syair dilantunkan, perkiraan istrinya Abdullah bin Rawaha sedang membaca tilawat Al-Quran. Maka diletakkan itu pisaunya, dia mengatakan, betul Allah dan Rasulnya, kata dia. Dia bohongkan apa yang dia lihat. Padahal dia lihat Abdullah bin Rawaha telah keluar dari kamar hamba sahayanya. Tapi dia lebih percaya ucapan Allah dan Rasulnya dari mata yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Itu orang beriman. Itu sifat orang ketaatan. Dan diinginkan itu. Karena dalam dakwah ini akhirnya adalah ketaatan. Ujung-ujungnya ketaatan. Yang sukses mereka yang taat, yang gagal mereka yang tidak taat. Rajab, seorang sahabat sedang duduk bersama Nabi 6 orang. Sedang duduk bersama Nabi. Saya belum mulai ya. Saya kan mau mulai 4 itu toh. Saya kan mau mulai bahwa orang beriman tidak akan mendapatkan 4 perkara. Itu belum saya mulai itu. Ini baru pembukaan. Tidak tahu kok ilhamnya ke sini, jadi saya juga bingung juga. Saya mau bicaranya itu tadi. Raja sedang duduk bersama Nabi. Maka berempat di antara kalian ini 6 orang. Ada yang di neraka, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Ada 4 orang, ada 6 orang. 1 orang syahid, 2 orang syahid, 3 orang syahid, 4 orang syahid. Maka kata Abu Hurairah, di antara 6 itu ada Abu Hurairah dengan Raja. Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, ya Raja, sekarang antara aku dan engkau ini pasti terjadi yang diucapkan oleh Nabi. Siapa di antara kita berdua? Maka ketika Nabi wafat, Raja minta izin kepada Abu Bakar sebagai Amirul Mukminin. Setelah dia berbayat kepada Abu Bakar, dia tidak lagi pernah bertemu dengan Abu Bakar. Tapi ketika muncul Musailamah bin Kadzdzab, Raja minta izin kepada Abu Bakar untuk memata-matai pasukan daripada Musailamah bin Kadzdzab. Begitu dimata-matai datang, begitu datang tergiur. Lihat dunia, lihat jumlah, lihat banyaknya segala sesuatu, lihat pasukan. Dia bilang ditawarkan ini oleh Musailamah bin Kadzdzab, ditawarkan ini, tergiur dengan dunia. Makanya orang yang akan selamat dalam dakwah orang yang ikhlas, orang yang tidak pengen apa-apa, jadi makmur oke, 4 bulan oke, disuruh muzakarah oke, nggak bayar juga nggak apa-apa, kan begitu. Bukan dia bilang kok saya nggak dikasih bayar ya, saya kan baru pulang lebih jauh. Orang yang ikhlas sudah mau apa-apa, dia cuma mencari ridho Allah saja. Mau duduk di belakang nggak masalah, mau duduk di depan nggak masalah, mau jadi makmur nggak masalah, mau jadi amir pun nggak masalah. Karena orang ikhlas dia tidak ingin apapun sama sekali kecuali mencari ridho Allah. Tidak ada
pengen apa? Saya pengen apa? Yang penting Allah saja. Lihat Khalid bin Walid, gak masalah. Jadi amir gak masalah. Diturunkan dari Ubaidah tidak ada masalah. Saking hormatnya Abu Ubaidah itu ketika disuruh Umar untuk menggantikan posisi dari Khalid bin Walid yang waktu itu menjadi amir dalam satu pertempuran, itu Abu Ubaidah itu menyampaikan dalam satu riwayat terakhir setelah memerangi peperangan, kemudian Abu Ubaidah mengatakan ini ada surat dari Amirul Mukminin. Kata Khalid, kenapa enggak kau sampaikan dari awal? Kalau dari awal aku pun rela memberikan kegembiraan ini kepada engkau, enggak Abu Ubaidah. Coba lihat itu Khalid bin Walid. Tidak mau apa-apa, tidak mau salah. Bahkan enaknya di tabligh ini jadi makmur, paling enak. Usulnya ditolak, apa? Alhamdulillah. Usulnya diterima, Astagfirullah. apa tidak enak jadi orang tabligh ini jadi makmur. Tapi sayangnya hari ini orang tabligh, kalau usulnya ditolak, dia istighfar dengan senyum. Kalau usulnya diterima, dia istighfar dengan wajah senyum aja. Coba bapak nih usulnya diterima, coba istighfar. Coba istighfar. Nggak ada yang sedih mukanya. Rata-rata istighfarnya dengan senyum. Harusnya istighfar dengan Abu Bakar ketika diterima usulnya, Abu Bakar meneteskan air mata. Coba lihat dalam musyawarah. Kalau usul kita diterima, kita istighfar, tapi wajah kita senyum. Aneh kan? Harusnya istighfar dengan sedih, karena rasa takut. Ini akhirnya umat akhir zaman ini istighfar dengan senyum. Astagfirullahaladzim. Usul itu yang bayan Maulana Ali Mahfuzi, kata diputus, ya insya Allah astagfirullahaladzim. Lupa senyum. Harusnya alhamdulillah dengan senyum, istighfar dengan wajah sedih. Coba belajar Pak, istighfar dengan wajah sedih. Coba. Ada bisa juga senyum. Itu istighfar dengan senyum salah juga. Harusnya takut gitu. Pura-pura gitu wajahnya gitu. Ya Allah, tapi walaupun gitu juga umat akhir zaman Allah senang juga dalam dakwah. Itu Umar tuh takut dia, Abu Bakar juga. Ya Allah, tadi saya mau mana? Yang saya bilang? Rajal. Hah? Rajal. Begitu Rajal, subhanallah. Itu Rajal tergiur dengan dunia, dengan kejangan aja. Itu Rajal akhirnya menghasut penduduk Madinah yang orang-orang baru supaya murtad. Itu kerjanya Rajal. Karena Raja tahu celahnya untuk membawa orang kepada pasukan Musalamah bin Kadzdzab. Akhirnya Zaid bin Khattab, kakak daripada Umar, yang duluan Islam daripada Umar, itu dalam perang Yamamah mencari itu Raja di bawah. Begitu dia lihat wajahnya dikejar sama Zaid bin Khattab, kakak daripada Umar, yang pertama kali Islam dikejar, akhirnya Raja terbunuh dalam pasukan daripada Musalamah bin Kadzdzab, dan Raja mati dalam keadaan mati kafir di sisi Allah. Maka Abu Hurairah mengatakan ternyata Raja lah orang. Bayangkan ujian datang terus. Apa ini terjadi? Karena kurangnya iman. Kurangnya iman, maka Muzaimah diuji juga. Setiap orang diuji. Bahkan ada seorang sahabat yang dia memegang amanah. Memegang amanah. Amanah dapat ujian. Tiba-tiba Nabi tertidur melihat kira-kira di neraka Jahannam. Kira-kira adalah seorang sahabat yang dia memegang amanah, harta ghanimah. Harta ghanimah akan dibagikan setelah dimusyawarahkan. Ternyata para bersahabat bertanya, Rasulullah, kenapa kira-kira di neraka Jahannam? Maka telah mengatakan kira-kira ketika harta ghanimah belum dibagikan, dia telah mengambil satu buah gamis. Dia telah mengambil satu buah gamis. Asbab dia mengambil satu buah gamis yang belum dimusyawarahkan, kira-kira berada di neraka Jahannam. Coba bayangkan. Makanya
Jika tanpa iman, yang pertama tanpa iman, seseorang pun tidak akan bisa istiqomah dalam agama. Apa makna istiqomah di sini? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Istiqomah, tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maksudnya istiqomah di sini adalah mereka mengerjakan seluruh perintah Allah. Wa 'anil ihdinas siratal mustaqim, minta supaya petunjuk hidayah. Istiqomah itu hidayah, supaya mendapatkan petunjuk. Apa ihdinas siratal mustaqim? Wa 'anil bunuhi. Maksud daripada hidayah adalah menyembah Allah. Wa 'anil bunuhi, menyembah agama. Apa itu agama? Jadi orang yang menjalankan perintah Allah Ta'ala, istiqomah dalam perintah Allah Ta'ala, dia menjalankan agama. Tabligh bagian dari agama, sholat bagian dari agama, zikir bagian dari agama. Yang namanya istiqomah adalah mengerjakan seluruh perintah Allah. Seluruh perintah Allah dikerjakan, dan semua dengan cara Nabi Muhammad SAW, dan seluruh ayat haram dijauhkan. Itu namanya istiqomah. Apa itu kan agama? Kata Imam Ghazali, agama 10: sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, menghidupkan sunnah, dakwah, bermuamalah yang baik, cara Islam, dan kemudian menunaikan hak tetangga. 10. Tidak bisa sebagian. Sholat, puasa, zikir, tapi mengurangi timbangan ketika berdagang. Di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Sholat, puasa, zikir, zakat, tapi lisannya selalu menyakiti hati saudara. Kerjanya berbohong. Sholat juga tapi berbohong. Sholat, puasa, tabligh juga tapi riba. Di mana tempatnya? Neraka. Suatu saat sih masuk surga juga insya Allah, tapi transit dulu. Siapa yang mau transit? Orang transit di Makassar dari Gorontalo aja 6 jam, tak mau kita. Terbang dari Jakarta, transitnya 6 jam. Apa kata kita? Bro, lamanya. Padahal di Makassar airportnya, di situ ada Starbucks. Nggak sanggup Starbucks bisa Starlink, Starbucks keliling. Ada musola, ada coto, ada semuanya. Tidak mau kita. Apa lagi transit di neraka? Tidak bisa. Harus semuanya. Tanpa iman seseorang tidak bisa istiqomah dalam agama. Ada satu orang di Mekah, Pak, dari suku Khurasan. Dari suku Khurasan. Orang ini orang soleh. Dan seluruh penduduk Mekah kalau ingin pergi, setiap berpergian dia mengamanahkan uangnya kepada orang ini. Dan orang-orang mengatakan dia ahli surga. Termasuk orang yang ditulis sebagai ahli surga. Orang-orang mencap dia adalah ahli surga. Sehingga ada satu orang ingin safar, akhirnya menitipkan uang sebesar 10.000 dinar. 10.000 dinar dititipkan. Kalau satu dinar 3 juta. Kalau 10.000 dinar berapa? Tidak usah dihitung, Pak, bukan uang kita juga. Jadi kurang lebih itu dititipkan 30 miliar. Pulang orang itu bersafar, tiba-tiba pemegang amanah ini, orang Khurasan ini meninggal dunia. Kira-kira kalau bapak gimana itu stresnya itu? Dia pergi ke keluarganya, dia tanya, uang saya yang saya titipkan kepada ayahmu di mana? Dia bilang, kami tidak tahu sama sekali urusan itu, dan bapak kami tidak pernah berbicara tentang titipan itu kepada kami, kata itu. Waduh, 30 miliar, bukan uang kecil. Akhirnya di Mekah itu ada pertemuan ulama. Maka kemudian dia ceritakan kejadian tersebut. Maka dia mengatakan, oh ya itu orang soleh itu. Ulama-ulama juga mengatakan dia orang soleh, dan dia adalah salah satu dari penduduk surga. Maka kalau kau ingin tahu uangmu di mana, kamu pergi ke sumur Zamzam.
2/3 malam pergi ke sana. Panggil nama dia. Itu ruhnya ada di situ. Dalam satu riwayat, ruh orang-orang soleh itu akan dikumpulkan di sumur Zam-Zam. Maka malam itu dia pergi. Malam pertama dipanggil tidak menyahut. Dipanggil yang kedua tidak menyahut juga. Dipanggil yang ketiga tidak menyahut juga. Maka mulai khawatir dia. Kembali lagi ya kepada ulama tadi menceritakan keadaan yang baru saja terjadi. Maka kepada para ulama mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan-jangan nama dia dicoret dari ahli surga. Coba engkau pergi ke sumur Barkut. Sumur Barkut ada di Yaman. Karena sumur Barkut adalah salah satu sumur di tempat ruh yang dikumpulkan orang-orang kafir. Ya Allah. Maka dia langsung pergi ke Yaman. Begitu dipanggil malam hari sekali saja namanya, langsung orang itu menyambut. Di mana ruhnya? Di sumur Barkut. Apa itu sumur Barkut? Sumur di tempat ruh dikumpulkan orang-orang kafir. Maka ketika dia tanya di mana uang aku, dia bilang, uangmu aku amanah aku letakkan di satu tempat yang aku sebutkan ini, dan kau coba tanya kepada anak-anakku di mana tempat itu. Uangmu masih aman. Aku takut, aku tidak merasa nyaman jika uangmu aku titipkan kepada anak-anakku, katanya. Aku takut karena amanahnya dia, maka aku simpan. Tapi ketika dia simpan, dia belum meninggal dunia. Maka akhirnya dia menjelaskan, sebelum aku menemukan uang itu, aku ingin tanya, apa yang menyebabkan kau ada di sini? Padahal kau orang soleh. Maka dia mengatakan, aku punya keluarga di Khurasan dan aku memutuskan silaturahmi dengan mereka. Itu hanya gara-gara memutuskan silaturahmi saja. Satu perintah Allah dia tinggalkan, maka menyebabkan jiwanya berada di neraka jahanam. Tidak bisa, kita tidak bisa istiqomah dalam agama. Kita harus istiqomah dalam agama, seluruh perintah Allah kita kerjakan. Apapun itu, sesuai dengan kehendak kita, tidak sesuai dengan kehendak kita. Bapak tahu Alqamah, seorang sahabat Alqamah yang para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Para sahabat heran, apa yang terjadi? Karena para sahabat ini mempunyai definisi agama tidak seperti kita. Mereka mengamalkan agama, mengamalkan sunnah, berangkat di jalan Allah. Tidak satu pun mereka tidak berangkat di jalan Allah. Tidak satu pun mereka tidak siap dalam takaza agama. Tidak ada para sahabat yang tidak siap takaza agama. Tidak ada para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya belum siap. Tidak ada itu. Ketika Rasulullah bintangkan takaza, dia tidak pernah mengatakan, ya Rasulullah, saya belum siap. Tidak ada. Tapi kenapa Alqamah berada di neraka jahanam, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Maka Rasulullah pergi ke tempatnya. Maka akhirnya ucap Saiful itu mengisahkan, itu Alqamah itu sedang membawa satu belanjaan, isinya buah-buahan. Dia lewat depan ibunya, langsung ke kamar istrinya. Sakit hati ibunya. Ibunya telah memperkirakan bahwa Alqamah lebih memperhatikan istrinya daripada saya sekarang. Karena dia telah menikah, dia lebih perhatian kepada istrinya daripada saya, kata ibu. Tapi apa yang dibuat Alqamah? Alqamah hanya membawa buah-buahan. Dia ketemu dulu istrinya, dia bilang sama istrinya, istriku, ini buah-buahan beli, kita pisahkan dulu, yang baik kita kasih ibu, yang kurang bagus kita yang makan. Alqamah tidak ada niat baik. Cuma waktu itu karena dia tidak menjelaskan kepada ibunya, terlintas hati ibunya, sakit hati ibunya. Gara-gara sakit hati ibunya saya tanpa sengaja, Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Baru ketemu Rasulullah mengatakan kepada tahu apa yang terjadi, barulah Rasulullah menceritakan kisah, baru Rasulullah mengatakan bahwa Alqamah akan dibakar saja, maka timbullah rasa iba dari seorang ibu, maka kemudian diikhlaskan, barulah Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tidak bisa. Maka orang harus istiqomah dalam agama. Nah, untuk bisa istiqomah dalam agama harus punya iman. Iman 3 level, 3 tingkatan iman saja. Di luar itu bukan iman namanya. Iman yang melihat kemungkaran dia cegah dengan tangannya, yaitu pemerintah, kerajaan.
Iman yang dia punya, dia lihat kemukaan, dia cegah dengan lisannya. Dan iman yang ketiga adalah iman yang dia lihat kemungkaran depan matanya, itu ada rasa benci atas maksiat itu dalam hatinya, dan dia angkat tangan kepada Allah supaya kejahatan itu hilang dalam diri orang tersebut. Di luar itu tidak ada iman. Kira-kira kita sudah punya iman belum? Senang nggak dengan maksiat? Masih hobi nggak ngeliat wanita yang bukan muhrim kita? Kalau kita saat itu masih senang, berarti iman kita lepas iman kita saat itu. Kalau lepas iman kita saat maksiat, kita mati dalam keadaan iman kita tercabut di sisi Allah. Tanpa iman tidak bisa orang istiqomah dalam agama. Yang kedua, tanpa iman seseorang tidak akan mendapatkan janji Allah dengan sempurna. Tanpa iman orang tidak akan mendapatkan janji Allah sempurna. Sebagaimana para sahabat ketika mendengar sabda Nabi, janji mereka Allah apa yang diucapkan Nabi sempurna, mereka mendengar ucapan Nabi. Sebagaimana Quraisy bin Auf. Bapak lihat aja cerita Nabi Quraisy bin Auf yang sering diceritakan Hadraji Maulana. Yakin betul dengan ucapan Nabi. Kita hari ini mendengar kitab Rasulullah yang surkum masih bingung. Lucunya sudah menyiapkan kenikmatan, begitu dakwah kemudian kita merasakan anak kita jadi hafiz Al-Quran, anak kita menjadi hafizah, hidup kita berubah gara-gara dakwah. Lucunya berhenti dalam dakwah. Sudah merasakan nikmatnya karena tidak yakin dengan janji Allah. Kalau keluar di jalan Allah, dia akan menyelesaikan masalah kita. Masalah dengan keluarga, masalah dengan muamalah, masalah dengan urusan tetangga, masalah dengan orang tua, masalah dengan anak, masalah dengan muasyarah kita, itu akan selesai dengan intan surga yang cukup. Allah akan bantu dunia dan akhirat. Tapi kita keluar hanya untuk mencari ridha Allah, bukan yang lain, bukan. Tapi bersama dengan intan surga yang cukup, Allah akan bantu dunia dan akhirat. Allah bikin perjanjian ini dengan kita. Kum di sini kata Adraji, kalian intan surga yang surkum, bantu agamaku kata Allah, pasti aku akan bantu kalian. Karena agama hanya tersebar dengan dakwah. Dan pintu daripada agama iman. Mendakwakan iman akan datang iman. Dengan iman agama akan mudah diamalkan. Seberapa besar iman kita punya, sebesar-besar itulah pintu Allah dapat kita kerjakan. Meninggalkan dakwah, iman akan turun. Ketika iman turun, agama akan turun. Itu sudah konsep yang Allah bikin untuk kita sampai akhir zaman. Yang ketiga di akhirat tidak akan kita dapatkan tanpa iman seseorang tidak akan mendapatkan keikhlasan. Makanya kenapa masih ada keinginan menjadi ini, keinginan ingin menjadi itu, ingin dipandang, ingin dilihat, ingin orang memuji kita, karena kurangnya iman kita. Permasalahannya iman kita yang kurang. Lihat itu pengadilan yang pertama, 3 pengadilan. Siapa yang diadili? Yang pertama yang diadili adalah syuhada. Itu bukan perkara ringan Pak menjadi orang yang mati syahid. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, apakah engkau mengakui nikmat yang aku berikan? Betul ya Allah. Tidaklah satu pun yang engkau berikan kepadaku kecuali aku gunakan berjuang di jalan Allah sehingga aku mati syahid di jalan Allah. Allah Pak, dusta. Engkau lakukan itu semua supaya engkau dipuji, supaya engkau mendapatkan gelar mati syahid, supaya orang mengatakan dia adalah syuhada. Engkau menggelar ini sehingga orang-orang mengatakan engkau adalah syuhada, dan gelar itu sudah engkau dapatkan di dunia. Coba lihat itu, menjadi syuhada bukan perkara kecil, perkara besar, amal yang besar. 3 perkara besar itu semuanya. Syuhada, hafiz Al-Quran, dermawan. Tapi karena kurang imannya, maka dia tidak mendapatkan keikhlasan. Maka Allah perintahkan mereka, Allah perintahkan Jibril untuk menyeret wajahnya agar dimasukkan ke neraka jahanam. Yang kedua, hafiz, orang alim. Bapak bisa bayangkan bagaimana seseorang bisa hafiz Al-Quran. Tentu imannya kuat. Imannya kuat sekali. Bisa menjadi alim, bisa belajar 15 tahun, 10 tahun, coba aja. Tapi ketika Allah tanya, apakah engkau mengakui nikmat yang aku berikan? Betul ya Allah. Tidaklah satu pun jalan yang aku gunakan setelah aku dapatkan nikmat itu, aku belajar dan mengajar.
Aku ajarkan semuanya orang-orang sehingga orang menjadi hafid. Aku ajarkan sehingga orang yang bodoh menjadi orang pintar, orang yang jahil menjadi orang yang berilmu. Kata Allah, engkau dusta. Engkau dusta. Engkau lakukan itu semua supaya engkau diberikan gelar seorang hafiz Al-Quran. Dan engkau sudah dapatkan itu semua. Orang-orang memujimu sebagai orang alim, orang-orang memujimu bacaanmu bagus, orang-orang memujimu engkau tetap menjadi imam. Dan engkau sudah dapatkan gelar itu semua di dunia, dan engkau tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Apa yang menyebabkan dia dapat kayak gini? Karena kurangnya iman. Pada belasan tahun sudah belajar, tidak ada siang malam untuk menjadi hafiz Al-Quran, bertumbus-rumus untuk menjadi hafiz Al-Quran, mengajar dan sebagainya, mendirikan pondok, mendirikan madrasah, ilmu yang disampaikan dia belajar, tapi karena kurangnya iman, akhirnya dia tidak mendapatkan keikhlasan di akhirat. Yang ketiga, dermawan begitu juga. Allah katakan, apakah engkau beri arus yang mengampuni pada yang memberikan? Ya, tidaklah satu harta kecuali digunakan di jalan Allah. Aku gunakan hartaku untuk mengasuh anak yatim, membangun masjid, membantu orang yang susah, membantu orang yang fakir, membantu orang yang tertabrak, membantu orang yang dalam kehilangan. Aku bantu semuanya. Kata Allah, engkau bisa. Engkau kerjakan itu semua supaya engkau diberikan gelar oleh setiap orang sebagai ahli dermawan, dan engkau telah dapatkan itu di dunia, dan tidak ada bagian yang tertinggal. Ketiga orang ini semuanya tidak ada keikhlasan, ikhlasnya tidak, imannya tidak. Apa itu iman? Iman itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu iman. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhulal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, bukan hanya la ilaha illallah, tapi ada keikhlasan di dalamnya. Apa ikhlasnya la ilaha illallah? Apa ikhlasnya sholat? Karena amal yang diterima adalah amal yang ikhlas. Apa ikhlasnya ilmu? Ikhlasnya ilmu, semakin dia banyak belajar kepada Allah, semakin takut di hadapan Allah. Itu ikhlasnya ilmu. Semakin tawadu dia, bukan semakin sombong, bukan semakin hebat, tapi semakin tawadu, semakin takut kepada Allah atas ilmu yang dia punya. Bahkan ilmu yang tidak diamalkan, maka namanya knowledge, namanya ikhlas, namanya hanya sekedar pengetahuan, bukan ilmu. Dijaga terhadap ilmu jika ilmu itu diamalkan. Sebelum diamalkan hanya sebagai maklumat. Dan ilmu yang dia punya tidak diamalkan, di hari kiamat akan menjadi puncak bagi dia lagi di akhirat. Dan hanya bisa diamalkan ilmu dengan iman. Tanpa iman, ilmu tidak ada. Banyak perintah Allah yang tidak sanggup dikerjakan orang berilmu. Makanya Al-Quran bukan orang berilmu, orang bertakwa. Bukan yang bertakwa. Yang sanggup menjalankan perintah Al-Quran adalah orang bertakwa. Tapi bukan kita mengejar ilmu, harus dengan ilmu juga. Tidak mungkin amal agama dikerjakan tanpa ilmu. Ilmu dan iman berjalan secara separalel. Dia tidak bisa dipisahkan. Dia seperti cahaya dan tujuan. Tidak mungkin orang berjalan tanpa cahaya. Tidak ada juga orang punya cahaya tapi tidak tahu jalan. Maka ilmu dan iman berjalan secara bersamaan. Kapan kita belajar iman dan ilmu? Sampai hari kematian kita. Apa ikhlasnya sholat? Ikhlasnya sholat, sholatnya menyebabkan dia tercegahnya dari perbuatan mungkar, keji dan mungkar. Itu baru ikhlasnya sholat. Apa ikhlasnya la ilaha illallah? Kita mengaku punya la ilaha illallah. Setiap orang punya la ilaha illallah. Bahkan orang di luar Islam pun bisa ucapkan la ilaha illallah. Bahkan satu guru makhluk Allah juga bisa ucapkan la ilaha illallah. Ikhlas la ilaha illallah maksudnya ini mengqala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Ikhlas yang dia punya, ikhlas yang iman yang dia punya, la ilaha yang dia punya, menyebabkan dia terhindarnya dari dia perbuatan yang diharamkan Allah. Baru disebut dengan ikhlas. Bukan dikatakan ikhlas di sini dalam riwayat ini bahwa saya sumbang, tapi orang tidak ada yang tahu saya sumbang sekian, saya ikhlas. Bukan. Ikhlas yang direwat di sini adalah ikhlas yang dia punya, la ilaha illallah dia punya, menyebabkan dia terhindarnya dia dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Yang keempat adalah jika tidak ada iman, maka seluruh pahala kita tidak akan diterima sama Allah. Tanpa keikhlasan, seluruh amal kita tidak akan diterima oleh. Maka antara tidak ada jalan lain agar iman kita mendapatkan iman dengan para sahabat. Maka kita hidup dengan cara sahabat, dakwah dengan cara sahabat,
mengikuti ketaatan dengan para nabi dan para sahabat. Itulah jalan satu-satunya jalan agar kita berkumpul dengan para sahabat. Sehingga kalau kita ikut dalam jalan-jalan sahabat, walaupun belum sampai dengan imannya para sahabat, belum pun kita sampai dengan sholatnya seperti sahabat, maka akan Allah kumpulkan bersama para sahabat yang telah sempurna iman dan amal ibadah mereka. Asal kita ikut para sahabat. Sebagaimana Umar mengatakan bahwa orang pertama telah sampai ke tujuan, orang kedua juga telah sampai kepada tujuan, orang kedua telah bertemu dengan orang pertama. Kalaulah Umar tidak mengikuti jalan yang mereka tempuh, tidak mengikuti footstep-nya, napaktilah mereka, kata Umar, maka tentu Umar tidak akan sampai kepada orang yang pertama dan yang kedua. Dan orang yang pertama kedua telah membuat satu jalan yang sulit aku lalui, kata Umar. Tapi Allah Ta'ala kita hanya berharap kepada Allah agar Allah Ta'ala kalau kita mengikuti jejak para sahabat, walaupun akhlak kita mungkin tidak akan sempurna pada sahabat, iman kita tidak sempurna seperti para sahabat, dan sholat kita tidak seperti para sahabat, ilmu kita tidak seperti para sahabat, zikir kita tidak seperti para sahabat, dakwah kita pun tidak seperti para sahabat. Tapi kalau kita mengikuti jejak para sahabat, maka kita hanya berharap kepada Allah, man tataba biqaumin fahuwa minhum. Itu saja, tidak ada yang lain. Dan ini adalah gerbong terakhir. Ini adalah gerbong terakhir. Tidak ada lagi kereta lain kecuali kereta yang terakhir. Dan kita berada di gerbong yang terakhir. Bahkan kita bukan berada di gerbong terakhir, kita berada di kaleng susu yang diikat di tempat gerbong yang terakhir. Kaleng susu. Sedangkan kereta ini berjalan begitu cepatnya, sedangkan kita terikat di kaleng susu. Kalau kereta ini berjalan begitu cepat, kaleng susu akan terpental sana sini. Seperti hati kita dipenyok karena agama Allah, sakit hati kita karena agama Allah, dan Allah bersama orang yang sakit hatinya karena agama. Dan kaleng susu itu penyok, Pak. Belok sini, lurus sana, pental sini. Tapi kalau kaleng susu itu tetap memegang teguh, dia terikat dengan gerbong yang terakhir, maka walaupun dalam keadaan penyok, maka dia akan sampai kepada tempat tujuannya. Tapi kalau kaleng susu itu terlepas, terlempar, putus, melepaskan diri dari gerbong yang terakhir, maka kalau sampai ke sawah masih mending. Tapi ini terlempar sampai kubangan kerbau, terpental begitu tinggi, tidak tahu kemana Allah Ta'ala. Maka kita berjalan walaupun kita tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan nafsu kita, apapun perintah itu kita belajar untuk kerjakan. Semua bersedia insyaAllah. Takazah dari orang tua kita sekarang adalah untuk keluar 6 bulan memenuhi takazah agar 2000 masjid yang ada di Gorontalo, Kabupaten di Provinsi Gorontalo ini semua terpenuhi. Caranya gimana? Hanya dengan keluar jalan Allah, dengan membentuk rombongan-rombongan. Kita jangan belajar lagi nisab, tapi nasib. Nasib kita keluar atau tidak hari ini, begitu. Nisab sudah mulai tidak berlaku, tapi nasib yang berlaku. Allah pilih kita atau tidak, karena ini pilihan Allah. Jadi tidak ada lagi kata-kata apa saya baru nisab, baru pulang, tidak ada lagi. Kalau memang siap berangkat, saya akan siap berangkat lagi. Begitu. Kita akan menuju kepada kehidupan para sahabat, dan kita ingat bahwa Allah Ta'ala punya sifat give and forgive. Allah ini punya sifat dia berikan, dan Allah maafkan kita. Allah maaf, Allah akan mengampuni kita. Walaupun belum sempurna, nanti Allah sempurnakan kita, asal kita berada dalam jalurnya para nabi dan para sahabat. Kita niat semua insyaAllah. Kita pulin, kita taat ke penjeruk, kita taat kepada faisalat kita, kepada amir-amir kita taat. Dengan ketaatan inilah kita berharap agar Allah memaafkan seluruh kekurangan kita. Sekarang Allah Ta'ala kita mau lihat ini siapa yang siap untuk takazah 6 bulan, siapa siap insyaAllah. Silakan 4 bulan insyaAllah. Silakan tasbih insyaAllah, silakan Pak, silakan. Buka jalan, silakan. Dibuka jalan Pak di tengah ini. Jangan lupa aja Pak. Jangan lupa aja Pak. Sekarang waktunya taskil. Kita telah dengarkan bayan, Masya Allah. Dibuka Pak, dibuka tengahnya Pak. Dikasih jalan. Siapa yang akan berangkat 6 bulan Pak? Berdiri. Berdiri dulu Pak. Berdiri dulu. Yang akan 6 bulan. Siapa silakan. 6 bulan. Berdiri dulu Pak. 6 bulan. 6 bulan berdiri dulu. Masya Allah. Takazah terkini 6 bulan keluar ya Allah. 4 bulan keluar, 2 bulan musyawarah takazah. Langsung menuju ke kontak taskil. Nah, langsung aja Pak, masuk. Nah, yang akan 6 bulan Pak, daftar. Masya Allah.
Semua kita daftarkan nama kita, semua kita pastikan bahwa kita akan memenuhi takasa. Takasa Nizamuddin seumur hidup. Takasa terkini